Teman-teman, saat teduh edisi 72 ini, kitab Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai pasal 28 ayat yang ke-43. Ayat yang panjang membahas tentang pakaian imam. Pada video yang lalu, kita telah membahas kaki tiang emas yang ditempatkan di ruang suci untuk menerangi para imam ketika mereka melakukan tugas pelayanan mereka. Ayat 20 dan 21 dari pasal 27 menjelaskan bahwa Harun dan anak-anaknya dipercayai kepemimpinan rohani atas bangsa Israel. Salah satu tugasnya adalah memastikan tiang itu tetap menyala siang dan malam. Minyak zaitunnya disediakan oleh umat dan tugas imam adalah menjaganya supaya tetap menyala karena orang biasa tidak boleh masuk ke ruang suci. Imam harus berdiri di dalam terang yang penuh di hadirat Allah. Hak istimewanya adalah hubungan dengan Tuhan dan tanggung jawabnya adalah menjadi mediator bagi umat Tuhan. Lalu di pasal 28 ayat 2 sampai dengan 35, kita diberi gambaran tentang pakaian imam. Pakaian itu harus sesuai dengan imam, sesuai dengan tugasnya yang suci untuk melayani Tuhan yang maha suci. Di ayat yang kedua pasal 28, pakaian itu disebut kudus sebagai perhiasan kemuliaan. Pakaian imam besar harus memberi Harun martabat dan kehormatan untuk menunjukkan betapa pentingnya jabatannya dan juga fungsi imam besar. Nah, tentu saja tidak hanya itu. Tuhan juga menentukan bahwa orang yang ditugaskan untuk membuatnya haruslah seorang ahli yang diberi keahlian oleh Tuhan. Itu di ayat yang ketiga. Dalam bahasa yang sekarang, buatan seorang desainer yang ahli, yang keahliannya tidak lagi diragukan. Untuk bagian ini kita simpulkan begini saja. Tuhan ingin yang terbaik ketika itu berurusan dengan ibadah, dengan pelayanan yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan tidak melarang umatnya untuk menginvestasikan kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sebenarnya desain pakaian imam itu adalah Tuhan sendiri, yang pengerjaannya haruslah seseorang yang sangat ahli. Nah, mari kita sekarang lihat bagian demi bagian. Yang pertama adalah efod. Pasal 28 ayat 5 sampai dengan 14. Efod adalah pakaian luar imam besar berbentuk semacam rompi yang terbuka di kedua sisinya, lalu diikatkan di bahu dan di pinggang dengan selempang dari bahan yang sama. Bahannya adalah dari linen halus, disulam indah dengan benang biru, ungu, merah tua, dan juga emas. Warnanya sama dengan gerbang halaman kemah suci, hanya saja ada emasnya. Efod menggambarkan tabernakel. Pakaian ini menyimbolkan hubungan dengan surga. Di setiap bahunya ditempatkan permata krisopras yang diukirkan ke-12 nama-nama suku Israel. Artinya adalah bahwa imam besar melayani sebagai mediator perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Nah, pada bagian dada terdapat penutup dada yang dihiasi dengan 12 batu mulia yang ditata 4 baris dengan setiap barisnya 3 batu permata. Pada baris pertama, permata jaspis merah, krisolit, dan malakit. Baris kedua, permata batu darah, lasurit, dan jaspis hijau. Baris ketiga, permata ambar, akik, dan kecubung. Dan baris terakhir, permata birus, krisopras, dan nefrit. Semua permata itu diikat dengan emas. Nah, penutup dada ini memiliki makna simbolis bahwa Tuhan sedang memperbaharui dunia ini melalui ciptaan barunya bangsa Israel. Sedangkan imam mewakili seluruh bangsa di hadapan Allah dan mewakili Allah di hadapan seluruh bangsa. Di ayat 31 sampai dengan 35 adalah ketentuan mengenai jubah imam di balik rompi efod.
yaitu berupa gamis yang berwarna biru, jubah tanpa jahitan dengan hiasan berupa rangkaian sulaman lonceng emas, delima berwarna biru, merah tua, dan ungu berselang-seling. Delima berbicara tentang kesuburan, dan lonceng emas harus terdengar bunyinya saat imam masuk dan keluar dari kemah suci supaya dia tidak mati. Ini menjadi pengingat bahwa imam dapat menghadap Tuhan hanya atas izin dan kehendaknya saja. Di ayat 39 sampai dengan 43 tentang surban yang harus dipakai imam besar yang pada bagian depannya dihiasi dengan piringan kecil dari emas murni dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Fungsinya adalah pengingat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Kudus, sedangkan mereka adalah manusia yang berdosa. Lalu, untuk imam biasa, pakaian kemuliaan mereka terbuat dari lenan halus, lebih sederhana dari imam besar. Nah, ada sesuatu yang menarik di bagian akhir nas kita. Tuhan menetapkan tentang pakaian dalam yang dibuat dari linen. Tujuannya adalah untuk menutupi daging aurat mereka. Tuhan itu kudus dan ketelanjangan yang tidak pantas adalah penghinaan bagi Tuhan. Maka pakaian dalam menjadi sarana praktis untuk mengingatkan para imam betapa sucinya Tuhan dan betapa tidak sucinya mereka dan umat yang mereka wakili. Sebagai penutup adalah ayat 43. Harun dan anak-anaknya harus memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke Mizpah untuk menyelenggarakan kebaktian di ruang kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Nah, teman-teman, sesuatu untuk direnungkan tentang pakaian imam ini adalah yang pertama, dengan desain dan ornamen yang ditentukan oleh Allah sendiri, jelas pakaian imam ini menunjuk kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus sendiri. Pakaian imam ini menggambarkan keagungan dan kekudusan Tuhan. Pakaian ini tidak menjadikan yang memakainya kudus. Maka kita semua harus mengenakan Kristus sebagai pakaian rohaniah kita, barulah kemudian kita kenakan pakaian imam kita. Yang kedua, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, bahwa pakaian tidak hanya sekedar pakaian. Tidak boleh hanya untuk sekedar menutup badan saja. Pakaian yang kita kenakan untuk melayani Tuhan sangat indah bila mewakili keagungan Tuhan, mengandung simbol yang menggambarkan pentingnya pelayanan kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Lalu saya ingin bertanya tentang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, bahwa ada semacam kegairahan bagi sebagian hamba Tuhan tertentu yang melayani Tuhan dengan mengenakan celana jeans dan kaos oblong sehari-hari, atau baju biasa lainnya. Pertanyaan saya adalah, bagian mana dari cara berpakaian yang seperti ini yang menggambarkan keagungan Tuhan dan kekudusan tugas pelayanan kita? Ini hanya sekedar untuk kita renungkan saja. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.